Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda sedang berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas proyek UTS Introduction to Economics dengan tajuk E-commerce Elasticity and the UMKM Challenge, di mana kami akan mengulas tentang bagaimana dampak serbuan produk-produk impor murah dari China terhadap elastisitas dan juga dinamika market di UMKM Indonesia. Materi dan video ini dipersembahkan oleh kelompok 8 dari kelas Introduction to Economic 4 yang diampu oleh Bapak Suhendin di program studi Digital Business S1 Cakrawala University. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan tim. Tim ini diketuai oleh Fikri dan dianggotai oleh Fadilah, Kaleb, Restu, Aldi, dan saya Sulistia sebagai presenter dari materi kali ini. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita akan melihat dinamika e-commerce di Indonesia, di mana TikTok Shop sempat diblokir tahun 2023 karena belum adanya regulasi yang baik. Kemudian produk impor itu mendominasi beberapa kategori, dan yang paling terdampak adalah UMKM fashion dan juga kria lokal. Ini divalidasi oleh beberapa data yang kami temukan di media publik, ada CNBC, kemudian Kompas, BBC, dan juga Detik News. Semuanya kompak menyebutkan bahwa banjir produk China ini mengancam keberlangsungan industri lokal. Dan hal yang paling menarik kami temukan bahwa sebenarnya hal ini itu bukan hal yang baru, karena 15 tahun yang lalu ketika CAFTA itu disahkan, atau China ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas antara China dengan negara-negara di ASEAN di tahun 2010, itu ternyata belum terjadi dampak yang signifikan untuk atau antisipasi dari pemerintah dan segala stakeholder, seluruh stakeholder, bagaimana industri lokal ini tetap mampu bersaing. Padahal kalau kita lihat, kami mengambil data dari Kompas, itu angka pertumbuhan penjualan secara global itu besar sekali, sampai di titik 7 triliun dolar US. Itu kalau dirupiahkan itu angkanya besar sekali. Kemudian di Indonesia sendiri ini pasar yang luar biasa, karena sepertiga populasi kita itu menggunakan marketplace atau e-commerce untuk bertransaksi. Dan kalau kita lihat di tahun 2023, ini nilai gross merchandise value atau GMV, yaitu nilai total barang dagangan yang terjual dalam periode waktu tertentu di tahun itu. Ini menunjukkan bahwa perputarannya itu atau nilai penjualannya itu di angka sekitar 800 triliun. Kalau kita bandingkan dengan PDB hari ini, itu hampir seperempatnya gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia itu terjadi di pemain-pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Dan harusnya ini menjadi harapan bagi UMKM yang mana mereka adalah tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Tapi karena ya banyak masuk produk impor murah dari China yang membanjiri marketplace ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang cukup memprihatinkan gitu ya. Kita punya tulang punggung ekonomi digital tapi terancam dengan produk-produk impor murah yang datang dari China gitu. Nah, lalu bagaimana elastisitas ini menjelaskan fenomena ini? Yang pertama, kita mungkin akan berangkat dari teori-teori yang menyertai dulu konsep topiknya. Yang pertama ini ada price elasticity, konsumen sensitif terhadap harga. Jadi harga murah, permintaan naik drastis. Yang kedua ada cross price elasticity, ini terjadi substitusi dari produk lokal ke impor ketika beda harga sedikit. Orang-orang yang kemarin beli produk lokal lalu masuk produk impor, harganya mungkin bedanya nggak sedikit lagi gitu, tapi cukup besar, dan akhirnya banyak konsumen meninggalkan produk-produk lokal. Serta yang ketiga ada income elasticity, di mana barang impor murah ini memang menyasar kelas menengah ke bawah, dan ini adalah kelas ekonomi yang mendominasi
Indonesia gitu, bahwa kita tahu sendiri negara kita ini negara berkembang dan dominannya adalah kelas-kelas di menengah ke bawah. Dari sini kami coba menggambarkan bagaimana kurva elastis, kurva permintaan elastis versus inelastis. Dimana kalau kita lihat di garis biru ini menggambarkan kurva elastis. Kami ambil contoh fashion impor murah. Jadi kalau harganya turun sedikit, ini kuantitasnya melonjak sangat besar sekali. Sedangkan kalau UMKM sendiri ini menjadi permintaan yang inelastis karena harganya naik maupun turun, ini kuantitasnya tidak banyak berubah ya, karena sekali lagi marketplace kita ini sudah banyak dibanjiri produk-produk impor, sehingga kalau produk lokal yang kreativitasnya bagus tentu dibarengi dengan harga yang tidak bisa semurah produk impor, ini sangat berpengaruh. Jadi mau UMKM itu dinaikin maupun diturunin, orang-orang sudah terlanjur ketagihan sama datangnya produk-produk impor yang murah dari luar sana gitu. Yang kedua, kita juga ingin menunjukkan kurva pergeseran antara permintaan produk UMKM saat harga produk impor turun, di mana permintaan produk UMKM itu bergeser ke kiri atau turun di setiap tingkat harga karena konsumen pindah ke substitusi produk impor yang lebih murah gitu. Jadi kalau harga impor turun, ini berpengaruh terhadap demand gitu ya, demand dari UMKM yang awalnya itu permintaannya cukup besar atau kuantiti permintaannya itu cukup besar, kemudian bergeser ke kiri, ini karena serbuan atau turunnya harga-harga dari produk impor seperti itu. Dari situ kita coba analisis apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi yang pertama adalah konsumen. Konsumen ini cenderung memilih harga yang murah atau terjadi perang harga lah gitu. Pokoknya yang murah ya diprioritaskan gitu. Yang kedua ada UMKM, ini tidak punya atau belum punya skala produksi yang sebanding serta kalah dari supply chain. Ibaratnya kalau dari produk-produk luar itu skala produksinya besar dan rantai pasoknya mereka juga besar global, sehingga itu bisa menekan harga jual karena produksinya sekali besar. Berbeda dengan UMKM yang produksinya terbatas, ini membuat harga juga semakin tinggi seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah dari marketplace itu sendiri. Mereka sampai hari ini masih memfasilitasi penjualan produk impor tanpa adanya kontrol dan pengendalian harga jual ke konsumen seperti itu. Nah, hal ini berdampak sebenarnya sih ada positifnya gitu ya. Konsumen pasti senang sekali dengan harga yang lebih murah dan meningkatkan daya beli gitu. Tapi di sisi lainnya UMKM bakal kehilangan pasar serta resiko PHK dan deindustrialisasi, khususnya pada usaha-usaha yang baru mau bergerak seperti mikro, kecil maupun menengah. Dan kalau kita biarkan ini terus-menerus berkepanjangan, khawatirnya adalah ketergantungan pada produk impor gitu. Sehingga ya orang Indonesia makin malas produksi, kreativitasnya makin turun, karena ya sekali lagi, dimana mau produksi dan mau berkreativitas kalau orang-orang itu sudah ketergantungan sama produk-produk impor yang datang dari luar, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, apa aja sih ancaman dan tantangannya? Itu yang pertama adalah regulasi perdagangan cross border yang masih lemah. Sudah 15 tahun kita tahu ada CAFTA, tapi sepertinya pemerintah kok masih belum maksimal melindungi kemajuan bisnis UMKM lokal. Yang kedua, UMKM memang itu saat ini kalah efisiensi produk dan logistik. Jadi kalau kapasitas produksinya masih kecil, kemampuannya masih kecil, ya tentu ini akan kalah bersaing dengan yang produksinya pabrikan dan besar, serta logistiknya itu menjangkau yang luas. Ya meskipun hari ini sudah ada logistik yang bisa membantu, tapi sekali lagi berbenturan dengan produktivitas UMKM itu yang tidak setinggi produk-produk impor yang kalau datang itu langsung banyak sekali gitu. Yang ketiga, konsumen Indonesia ini sayangnya punya mindset murah lebih penting, jadi akan cari dulu yang murah, kalau nggak ketemu baru naik gitu. Dan ya again, produk-produk dari lokal sendiri ini agak sulit untuk dilirik gitu. Sedangkan yang terakhir terjadinya predatory pricing, harga murah di bawah
harga-harga dari produk-produk impor ini memang kenyataannya ada di bawah dari biaya produksi UMKM lokal. Nah, ini menjadi ancaman dan tantangan nyata bagi industri atau lingkungan e-commerce di Indonesia. Nah, dari sini strategi dan rekomendasi dari kami setelah kami diskusi, ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform e-commerce dan pelaku UMKM juga untuk membangun ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan. Dari sisi pemerintah, kami menyarankan bahwa ayo coba atur batas impor-impor yang kecil. Contoh, larangan barang fashion yang kurang dari 50.000. Jadi jangan sampai kita UMKM itu produksinya 60.000, 70.000 gitu ya, tapi tiba-tiba masuk barang impor sudah jadi harganya 20.000. Nah, itu sebaiknya pemerintah melakukan pembatasan terhadap hal-hal semacam itu. Yang kedua, dari marketplace sendiri, ayo beli perhatian lebih pada produk lokal dan kurangi dominasi produk-produk impor gitu. Yang ketiga, untuk UMKM, mari maksimalkan efisiensi proses produksi dan tingkatkan kualitas produk, layanan, dan sebagainya, termasuk juga brandingnya. Dan bagi konsumen sendiri, yuk bareng-bareng kita semuanya, termasuk saya dan teman-teman yang menonton video ini, tingkatkan kesadaran dengan memilih belanja produk lokal dibandingkan produk impor, seperti itu. Nah, namun demikian memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman, tidak semua produk itu bisa diproduksi oleh UMKM. Jadi kalau memang produk belum bisa dibuat oleh UMKM, ya sudah nggak apa-apa impor. Kita nggak menutup mata lah gitu, karena ya memang kadang beberapa UMKM tuh punya keterbatasan gitu. Tapi kalau ada alternatif lokal, mari dukung UMKM. Jadi ini bukan sekedar hemat, ini bukan sekedar mengatur keuangan semurah mungkin gitu ya, atau sekecil mungkin, tapi apa yang kita lakukan hari ini tuh untuk mendukung masa depan ekonomi lokal gitu. Dan kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah fenomena impor yang murah ini dapat dijelaskan melalui konsep elastisitas. Tadi sudah ada kurva, ada dua kurva. Yang pertama kurva elastis versus inelastis yang menggambarkan tentang bagaimana permintaan impor itu akan melesat tinggi ketika harganya murah, namun bagi UMKM sendiri mau dia naik mau dia turun itu kuantitinya tidak bisa tinggi karena ya again keterbatasan dari berbagai hal gitu. Sedangkan yang satunya kurva pergeseran ini ketika harga impor turun itu kurva dari demand dari dimensi UMKM itu makin lama makin ke kiri dan dia harganya juga kuantitinya juga akan turun mengikuti harganya seperti itu. Sedangkan yang kedua, kita butuh strategi regulasi, kemudian adaptasi UMKM, serta meningkatkan kembali kesadaran konsumen. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk bangga beli dan dukung produk-produk UMKM lokal. Dan terakhir, teman-teman, belanja bukan sekedar transaksi, tapi kontribusi. Demikian presentasi singkat dari kami. Terima kasih. Yuk beli produk lokal. Dari kami, kelompok 8 Introduction to Economic 4, ada Fikri, Fadila, Kaleb, Restu, Aldi, dan saya Sulistia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.